Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saat ini kita gampang menemukan bangunan-bangunan tertinggi di dunia, ya, mulai dari gedung pencakar langit, kemudian ada menara kembar, bahkan ada tower, dan juga seperti bangunan-bangunan yang berbentuk perumahan begitu ya, atau gedung-gedung yang konvensional. Ada Burj Khalifa, kemudian ada Jeddah Tower, ada Kingdom Tower, dan konon tingginya bisa mencapai 1 kilo begitu. Karena sekarang dunia arsitektur sangat modern, sangat maju. Tetapi kalau di masa lalu bangunan-bangunan seperti itu apakah bisa dibangun oleh manusia? Ya, apakah manusia di masa lalu itu memiliki teknologi atau memiliki konstruksi yang memang kokoh seperti yang kita temukan sekarang di era modern? Jawabannya tentu saja iya. Tetapi memang berbeda cara membangunnya. Kalau dulu dibangun dengan cara mungkin dengan tanah liat gitu ya, seperti menggunakan material batu. Tapi kalau kalau dengan zaman sekarang ya, tentu berbeda jauh. Nah, di zaman dulu itu kalau kita melihat ya, ada beberapa struktur bangunan yang memiliki ketinggian dan luas yang sebetulnya cukup mengagumkan ya, bahkan untuk di zaman sekarang ini. Nah, bangunan tersebut biasanya adalah tempat pemujaan atau biasanya tempat-tempat ibadah dalam ritual-ritual keagamaan tertentu. Salah satunya adalah candi. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas candi, yang mana candi tersebut adalah candi yang terbesar sekaligus candi yang tertinggi di dunia. Karena memang kalau kita bahas ini dari rentetan sejarah, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya candi itu bukan hanya bangunan saja, tapi lebih daripada itu. Simak video lengkapnya, kita bahas bersama-sama, kita putar dulu intronya. Salah satu dari Anda mungkin pernah melihat atau mungkin pernah berkunjung secara langsung dengan mengunjungi tempat yang berbentuk candi. Ya, candi merupakan sebuah bangunan yang sangat identik dengan masyarakat keagamaan, dalam hal ini adalah agama Hindu-Buddha. Karena memang candi ini merupakan bangunan yang sangat disakralkan oleh dua agama ini. Ya, ada Candi Borobudur, kalau di Indonesia ada Candi Prambanan, ada Candi Tikus, bahkan ada candi-candi yang lain yang biasanya banyak ditemukan di daerah Nusantara, terutama di daerah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Jawa Barat. Bahkan juga ada candi-candi yang tersebar di beberapa daerah di Nusantara. Bahkan tidak hanya di Nusantara atau di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh dunia. Karena memang kepercayaan Hindu-Buddha itu memang bukan hanya berasal dari Nusantara, tapi ada di India, ada di Kamboja, ada di Thailand, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat atau pernah mengunjungi tempat candi, ya tentu saat ini candi fungsinya adalah mungkin berbeda dengan zaman dulu, di mana kalau zaman dulu fungsi candi itu adalah sebagai tempat peribadatan, kemudian tempat menyimpan abu-abu jenazah, terutama abu jenazah para raja ataupun para pendeta-pendeta dari Hindu dan Buddha, dan juga sebagai tempat pemujaan. Itu fungsi dari candi. Sedangkan kalau sekarang fungsinya bertambah, yaitu sebagai tempat pariwisata. Ya, tentu ini merupakan hal yang dalam rangka untuk melestarikan peninggalan sejarah. Karena memang candi ini berasal dari zaman dulu, bukan dari zaman sekarang. Nah, kata candi itu ternyata berasal dari bahasa, ya, ada yang menyebut bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta yang artinya dikubur. Jadi candi itu asalnya adalah candi begitu. Ada juga yang berpendapat bahwa candi itu juga berasal dari salah satu perwujudan Dewi kematian dalam mitologi Hindu, ya, disebut dengan Dewi Durga.
atau bisa disebut dengan candika begitu. Ya, ada candi, ada candika. Nah, ternyata candi yang ada di belahan dunia saat ini itu memiliki struktur bangunan yang hampir mirip. Ya, biasanya candi itu dia berbentuk pola-pola yang sangat rumit ya, bahkan ada yang sangat geometris seperti Candi Borobudur, dan biasanya candi ini mengerucut ke atas. Biasanya rata-rata seperti itu dimanapun ya di dunia ini, entah itu Borobudur, Prambanan, Angkor Wat, semua candi yang ada di dunia itu biasanya memiliki struktur bangunan yang hampir mirip dan mengerucut ke atas. Ya, awalnya lebar, melebar, menyempit, 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 dan biasanya akan mengerucut di sebelah atas. Itu adalah ciri khas dari candi dimanapun dia berada. Dan iya, candi itu memang sangat identik dengan dua keagamaan ya, yaitu adalah agama Hindu dan juga Buddha. Nah, di Nusantara kebetulan zaman dulu adalah sejarahnya memang banyak sekali kerajaan Hindu dan Buddha. Sehingga kalau di Indonesia terutama di Pulau Jawa akan sangat gampang menemukan bangunan candi. Ya, walaupun sebetulnya sekali lagi candi itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi ada di pulau-pulau yang lain yang ada di Nusantara atau Indonesia saat ini. Nah, candi ini sangat dipengaruhi oleh negara India karena memang di India itu negara yang memang banyak sekali penganut Hindu Budanya begitu. Jadi sangat memungkinkan kalau pengaruh India itu bangunannya itu sangat kuat untuk bangunan-bangunan candi yang ada di seluruh dunia. Karena mungkin dia terinfluence atau terasimilasi dengan bangunan yang ada di India sana. Karena kita tahu sendiri bahwa India itu kan diambil dari Hindi gitu kan, bahasa Hindi. Bahasanya Hindi, artinya Hindu begitu. Sehingga ini membuat bangunan-bangunan candi yang ada di dunia itu memang mengarah kepada atau terinfluence, terpengaruh dengan India begitu. Nah, berbicara tentang candi yang tinggi gitu ya. Candi itu memang bangunan yang memiliki struktur. Dan ciri-ciri candi adalah pertama dibangun dari batu ya. Kalau dibangun dari selain batu ya tidak disebut dengan candi karena memang candi itu dibuat dari batu. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah memiliki hiasan atau ukiran, kadang berbentuk relief dan biasanya rata-rata candi itu berbentuk pola-pola alam gitu ya, entah itu pegunungan, pepohonan dan lain sebagainya, dan memiliki relief serta memiliki ciri khasnya. Ya, mungkin Anda pernah mendengar cerita Candi Prambanan begitu ya, atau Candi Borobudur, atau candi-candi yang lain. Itu adalah candi-candi yang memiliki struktur yang hampir sama, hampir mirip gitu, tapi memang memiliki ciri khas. Gambaran umumnya seperti itu. Nah, kalau candi yang tertinggi ya, struktur bangunannya itu ternyata bukan ada di Indonesia, bukan Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Tetapi candi yang tertinggi di dunia itu adalah candi yang terletak di Angkor Wat. Tingginya di Kamboja namanya Angkor Wat. Tingginya sekitar 65 meter. Di zaman itu ya bangunan ini sangat tinggi sekali. Karena hampir menyentuh angka 100 meter gitu ya. Jadi 65 meter di zaman dulu, wah itu sangat tinggi sekali. Bahkan di India pun ini lebih tinggi Angkor Wat ya yang ada di Kamboja itu atau Kambodia. Nah, jadi kalau bangunan tertinggi ya yang berbentuk candi ya Angkor Wat jawabannya. Tetapi kalau candi yang terbesar ya candi yang terbesar di dunia itu ternyata ada di Mesir ya, ada di Mesir, candi yang terbesar gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia yang terbesar adalah Candi Borobudur. Mungkin Anda pernah berkunjung ke sana. Dan memang candi yang ada di Mesir ini luasnya sekitar 200 hektar. Ya. Jadi di Mesir ternyata juga pernah ada candi begitu. Walaupun mungkin ceritanya akan sangat panjang kalau diceritakan. Tapi mungkin ya kemungkinan besar candi di Mesir itu ya karena dulu kan orang-orang Mesir atau orang-orang India kan juga berdagang. Mungkin dipengaruhi oleh faktor
perdagangan, atau mungkin agama-agama Hindu pernah ada di Mesir walaupun hanya sebentar gitu ya. Itu kan ya hanya dugaan-dugaan saja, masih belum pasti. Tetapi memang kalau di Mesir ada candi ya yang terbesar di dunia, di mana luasnya sekitar 200 hektar. Dan nama candi ini namanya adalah Candi Karnak ya, yang ada di Mesir. Sedangkan kalau di Indonesia luasnya kalau di Borobudur itu sekitar 0,25 hektar. Ya, sangat luas ya ukurannya. Nah, sedangkan kalau candi yang tertua di Indonesia itu bukan Borobudur dan bukan Prambanan, tetapi yang tertua ada di Jawa Barat ya. Tepatnya di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang ya. Jadi di sana ada candi yang tertua yang ada di Indonesia. Nama candinya adalah Candi Jiwa. Sehingga seperti itu struktur-struktur bangunan yang tertinggi sekaligus terluas, yang mana hal ini dulu dipegang oleh candi. Kenapa candi? Kenapa bukan piramid ya? Karena kalau piramid itu kan memang dia hanya ada di Mesir. Tapi kalau candi itu dia kan ada hampir di seluruh negara yang memang mayoritas dulu Hindu Buddha. Sedangkan di Indonesia dulu kan juga Hindu Buddha, Majapahit gitu ya. Kemudian apalagi Angkor Wat di Thailand ya, di Vietnam juga ada candi. Ya, candi itu memang rata-rata sangat identik dengan kerajaan Hindu Buddha dan salah satunya adalah di Nusantara atau Indonesia. Jadi 65 meter tingginya, sedangkan lebarnya adalah 200 hektar yang ada di Mesir yang bernama Candi Tarnak, sedangkan Angkor Wat itu adalah candi tertinggi di dunia 65 meter. Tentu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya tidak ada apa-apanya, tetapi kalau zaman dulu itu sangat tinggi. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua bahwa sejarah itu jangan terlupakan, tapi dilestarikan. Ya, next video kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan candi-candi ini karena memang butuh penjelasan lebih banyak dan lebih spesifik ya. Tapi untuk video kali ini kita khususkan kepada candi terbesar sekaligus tertinggi. Tadi juga sudah disinggung bahwa ada candi yang tertua, ada juga candi yang tertua di Indonesia dan juga yang tertua di dunia. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.